Musim skripsi sudah tiba. Sudah banyak pertanyaan yang masuk karena bingung memulai skripsinya dari mana. Nah, di tips dan tutorial kali ini, yuk kita urai masalah-masalah apa saja sih yang sering ditemui oleh mahasiswa saat mengerjakan skripsi. Langkah-langkah pada tips ini bertujuan untuk mempermudah, bukanlah suatu aturan yang baku, dan bisa jadi berbeda bagi orang maupun jurusan lain. Kebingungan pertama yang seringkali menghampiri mahasiswa pejuang skripsi adalah dalam memilih judul. Sebelum kita menentukan judul, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Mengambil topik bisa karena kita menyukai topik tersebut, atau bisa karena kita ikut pembimbing yang sudah memiliki topik penelitian. Bila kita menyukai sebuah topik dan ingin mengangkat itu menjadi penelitian skripsi kita harus memiliki argumen yang cukup kuat yang membuat topik tersebut menjadi menarik untuk diangkat. Tetapi bila kita mengikuti topik milik pembimbing, berarti kita ikut dengan sukarela dan belajar untuk menyukainya. Nah, setelah kita mendapatkan topik yang kita sukai, barulah kita mencari kesenjangan. Saya membuat 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan dari kertas ke lapangan, yang kedua adalah pendekatan dari lapangan ke kertas. Ini hanya metode untuk mempermudah saja. Kalau saya pribadi lebih suka metode yang kedua. Pendekatan yang pertama yaitu dari kertas ke lapangan, artinya kita membaca literatur terlebih dahulu sehingga kita bisa mengetahui apa yang sudah diketahui, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diteliti, dan apa yang belum dari topik yang kita pilih. Nah, di situ akan kita lihat ada gap atau kesenjangannya. Contohnya, kita mengambil topik defisiensi vitamin D pada anak. Dan kita membaca literatur, ada penelitian di luar negeri tentang pandemi defisiensi vitamin D pada anak. Kita bisa mencari adakah penelitian serupa di Indonesia dan bagaimana pula hasil dari penelitian tersebut bila diterapkan di kecamatan X misalnya. Bila kita membaca keterbatasan penelitian pada artikel penelitian terdahulu, bisa kita dapati adanya kesenjangan. Misalnya ada hal yang belum diteliti secara lengkap, perbedaan dengan alat yang kita pakai sekarang, perbedaan lokasi yang mungkin memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda. Nah, hal tersebut bisa menjadi kesenjangan yang dapat membuat kita mengangkat topik tersebut pada penelitian kita. Untuk pendekatan lapangan ke kertas, kita bisa memperoleh kesenjangan dari pengalaman, dari diskusi, maupun dari observasi. Dari pengalaman ini misalnya kita sebelumnya sudah pernah melakukan penelitian, atau misalnya pengalaman kerja lapangan dan ada data yang belum diketahui, sehingga kita bisa lakukan penelitian lanjutan. Kemudian dari diskusi, kita bisa berdiskusi dengan senior, dengan pembimbing, atau dengan siapapun untuk berbagi pengalaman mereka dan membandingkannya dengan situasi sekarang. Dari observasi, misalnya kita mau mengambil topik pemberian MPASI pada anak. Kita observasi di suatu kampung, ada posyandu di mana anak-anak di bawah 2 tahun itu yang datang badannya kecil-kecil tidak sesuai dengan usianya. Nah, dari situ kita bisa melihat adanya kesenjangan dengan teori. Teori dasar dapat kita baca di textbook, tapi bila kita ingin mengetahui kesenjangan dengan penelitian sebelumnya, kita bisa mencari pada artikel jurnal. Jadi kesimpulannya, kita harus sudah selesai dengan topik lebih dulu, baru kita bisa mencari kesenjangan dalam topik yang telah ditentukan. Setelah itu, baru kita bisa membuat judul yang baik. Sekian dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.